Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan membahas sedikit pupuk gratis ya, yang disediakan oleh Tuhan ya, yang kita bisa bergunakan untuk perkembangan tanaman kita. Apa itu? Yaitu air kolam. Nah, di dalam air kolam itu mengandung nitrogen ya dan fosfat yang cukup baik untuk tanaman. Dan kita perlu melakukan beberapa teknis ya, agar pemupukan ini dapat maksimal. Karena bila kita penggunaan secaranya berlebih atau penggunaannya berlebih, maka pemupukan juga tidak akan baik, malah menyebabkan tanaman menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena air kolam yang terlalu banyak diberikan pada tanaman juga mengakibatkan naiknya pH tanah, apalagi kita ya yang berkebun di rumah. Media tanamnya berupa tanah yang ada atau bahan tanam yang ada di dalam pot yang kadarnya sedikit ya, sehingga kalau kita menggunakannya terlalu berlebih, air kolam ini akan menyebabkan asamnya dari tanah tersebut atau media tanam tersebut. Nah, di sini perlu teknik-teknik tertentu untuk bagaimana caranya supaya air kolam ini bermanfaat. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah dosis ya. Dosis ini penting sekali untuk air kolam ya. Jadi kita akan ada perbandingan nanti antara air biasa dengan air kolam sebelum melakukan penyiraman. Itu yang pertama. Yang kedua, rentang ya, rentang. Jadi penggunaan air kolam ini pun tidak boleh serta-merta kita harus terus menggunakan. Setiap hari kita gunakan, tidak ya. Karena penggunaan yang overdosis juga akan mengakibatkan tidak baik pada tanaman. Bagaimana cara pencampuran, kemudian bagaimana dosisnya, kemudian bagaimana jadwal penyiramannya. Yuk kita langsung saja ke tempat pencampuran. Lanjut. Ya, kita menuju kolam ya, kolam ikan kita nanti yang kita gunakan untuk pemupukan. Nah, inilah tampilan dari kolam kita yang seadanya. Ini ada kolam lelenya ya, kolam lele yang di dalamnya sudah kita lihat airnya ya, lihat airnya. Nah, ini ya airnya cukup ketat ya, karena memang kalau lele itu dia sangat bagus sekali untuk tanaman. Jadi kalau bisa diusahakan kalau yang digunakan adalah air kolam ikan lele. Tapi kalau misalnya tidak ada lele atau ikan lain, itu pun boleh ya, boleh menggunakan. Nah, kita coba lihat panen ya. Nah, ini nah, itu lele saya lagi makan ya. Perlu saya tambahkan juga bahwa kenapa air kolam lele ini bagus untuk tanaman. Salah satunya adalah karena satu, dia mengandung nitrogen dan fosfat yang baik untuk tanaman. Yang kedua, sisa-sisa dari makanan ya, sisa-sisa dari makanan ikan itu juga mengandung unsur hara yang berguna bagi tanaman. Saya ada dua di sini kolam, satu ikan lele ya, satu lagi ada ikan gurame ya, gurame warna kuning, gurame padang. Ini juga bisa digunakan ya, malah lebih hijau.
Kalau untuk air lele ini agak sedikit keruh ya, karena memang lele hobinya makan ya. Ya, jadi itu adalah bahan yang kita gunakan untuk proses pembuatan pupuk. Ya. Pak, saya tidak ada kolam yang ada akuarium ya. Itu pun bisa ya. Jadi sebelum kita menguras akuarium, kita juga bisa melakukan pengambilan airnya untuk tanaman. Bisa ya. Tinggal dosisnya. Mungkin kalau ikan lele itu nanti dosisnya tidak terlalu banyak. Kalau akuarium kan tidak begitu keruh ya. Jadi boleh dosisnya ditinggikan. Oke, itu review dari kolam saya. Wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya tadi, kita akan membahas teknis pemupukan ya menggunakan air kolam, dan sengaja ini syutingnya lagi malam hari ya, jadi mudah-mudahan saja bisa jelas. Baik, yang pertama perlu kita siapkan adalah tentunya ya air kolam ya. Ini air kolam, ini air kolam, mungkin bisa dilihat ya, nih air kolam yang saya ambil dari kolam. Nanti saya tunjukkan kolamnya seperti apa ya. Pertama yang kita siapkan adalah ember kosong ya, ember kosong. Ini ember kosong kita masukkan sebanyak 4 liter ya, 4 liter. Di sini ada 1, kemudian 2, 3, dan yang keempat ya. Ini ada 4 liter. Kemudian kita masukkan dulu ya, karena kenapa saya harus takar ya, tetapi nanti boleh menggunakan perkiraan ya, perkiraan yang relevan lah begitu, kira-kira terlalu asam apa enggak gitu ya. Saya menggunakan gelas takar 200 mili ya, 250 mili ini saya gunakan. Nah sekarang saya mau campurkan dulu ya, saya campurkan dulu 4 liter air dengan 1/4 liter dari air kolam. Ini saya campurkan ya, kemudian saya aduk. Nah di sini kita ukur dulu ya, kita ukur dulu pH-nya. pH kita gunakan pH meter. Diusahakan pH-nya itu kalau ada pH meter ya, itu sekitar tidak boleh di bawah 5 lah ya, 5,5, 6 dan teratasnya ya. Ya masih turun ya, pH-nya masih turun nih. Mungkin nggak begitu jelas ya, nanti saya lihatkan, saya kunci ya. Ini pH-nya masih 9 ya. Kebetulan di daerah saya ini memang pH-nya ini sedikit agak bagus, agak tinggi ya. Tetapi nanti kalau bisa di tempat Anda bisa perkirakan lah ya. pH masih terus turun ya, berarti di daerah saya ini masih bisa diturunin ya, ditambahkan lagi 1/4 lagi ya. Berarti sudah saya tambahkan air lele itu setengah liter ya, dari 4 liter air, setengah liter dari 4 air. Kemudian saya tambahkan lagi ya, ini menjadi 750 ya mili per 4 liter air. pH-nya sekitar di 7,23 ya, pH ya 7,23 masih turun dia ya. Berarti kita masih bisa tambahkan lagi menjadi 1 liter air ya. Kita lihat pH-nya masih di atas 5 enggak ya. Jadi patokannya itu jangan sampai kurang dari 5,5. Maksudnya pH-nya minimal banget itu harus 5,5. Kalau bisa 6, 7 dan seterusnya, itu lebih bagus lagi. Ya, masih turun. pH-nya masih di 6,43 ya. Terus kita aduk ya, biar kita ketahuan.
Oke, masih turun pH-nya, kita hold aja ya. Oke, bisa dilihat pH-nya ya, nih mungkin bisa dijelasin sekitar 6,37 ya, 6,37, pH-nya 6,37 ya. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan ukuran pH, bagus 6 ya, 6 di atas 6 lebih bagus lagi. Tergantung juga dari kepekatan air kolam tersebut, dan saya ini menggunakan air kolam ikan lele ya. Air kolam ikan lele, kepekatannya memang sangat pekat sekali. Jadi takaran saya yang saya gunakan adalah 4 liter air dan 1 liter air kolam ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk pH 6 di atas 6 sudah cukup ya. Jadi bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya Anda tidak punya alat ukur pH ya, bisa bisa diperkirakan saja kalau menurut saya ya. Patokan ini bisa jadi acuan, maksud saya 1:4 gitu ya. Jadi 1 liter dibanding 4 liter air sudah cukup untuk kebutuhan tanaman dan tidak menurunkan pH tanah, karena yang kita siramkan di tanah itu masih pH-nya baik untuk tanaman ya. Sekali lagi kesimpulannya, pH-nya tidak boleh kurang dari 5,5. Kalau bisa 6, 6,5 atau 7, itu lebih baik lagi ya. Kemudian aplikasinya ya, mengaplikasikannya seperti biasa. Kalau saya memang takaran saya selalu 200 mili ya, 250 mili untuk satu tanaman ya, 250. Jadi saya ambil 250 mili ini untuk satu pot tanaman dan saya siramkan seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk memanfaatkan air kolam ini untuk tanaman kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan, juga menyehatkan tanaman kita di rumah ya. Karena bagaimanapun alam sudah menyediakan ya, tinggal kita berbuat untuk mengaplikasikan. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.